saya Asma'inatul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bab tentang macam-macam najis dalam kitab Fathul Mu'in. Biasanya kita mengenal najis itu pembagiannya menjadi 3, yaitu najis mughaladhah, najis mukhafafah, sama najis mutawassithah. Tapi sebelum itu, apa sih yang disebut dengan najis? Dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan, wahwa utawi najis syar'an ing dalam cara syara iku mustaqdarun, perkara kang diwilang kotor, yamna'u kang nyegah mustaqdarun sihhatas salat ing sahih salat, haitsu ing dalam sekirane endi enggon la mura ora ana kemurahan hisun iku maujud. Najis menurut istilah fikih adalah benda menjijikkan yang mencegah sahnya sholat jika tidak ada keringanan. Dalam kitab Fathul Mu'in ini, najis itu contoh-contohnya ada 11. Apa saja itu? Yang pertama yaitu iku karosin, koyo telek, wabaulin, lan uyu. Jadi yang termasuk najis dalam kitab Fathul Mu'in ini yang pertama yaitu tai dan kencing. Kencing di sini meskipun kencing dari ikan, burung, belalang atau hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dan hewan yang halal dimakan dagingnya menurut pendapat yang kuat. Jadi contoh pertama, sesuatu atau benda yang menjijikan yang mencegah sahnya sholat yaitu karosin lan baulin, yaitu tai dan kencing. Itu tentu termasuk ke dalam jenis najis. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan di sini Usturi dan Ruyani sebagaimana Imam Malik dan Ahmad bin Hambal itu berkata bahwa kencing dan tai binatang yang halal dimakan itu suci. Jadi tentu perbedaan pendapat itu sering terjadi di kalangan ulama. Nah, menurut Usturi dan Ruyani sebagaimana Imam Malik dan Ahmad bin Hambal itu berkata bahwa kencing dan tai dari hewan yang halal dimakan itu hukumnya suci. Yang kedua yaitu maziyin, pakai zal, mim, zal, ya. Apa yang disebut dengan mazi? Wahwa utawi mazi iku maun banyu, abiadu kang putih, au asfaru utawa kuning, rokikun tur encer, yakhruju kang metu opo maun, ghaliban ing dalemna kaprahe yang da ing dalem nalikane sauroni kencenge syahwat ghairi kelawan liyane syahwati qawiyatin, syahwat kang kuat. Jadi yang disebut dengan madhi yaitu air putih yang berwarna putih ataupun berwarna kuning, kemudian encer yang keluar ketika syahwat itu sedang bangkit namun tidak kuat. Nah, itu yang disebut dengan madhi. Kemudian yang ketiga wadiyin. Apa itu wadi? Wahwa utawi wadi iku maun banyu, abiyadu kang putih, kadirun kang butek, sakhinun tur kentel, yakhruju kang metu opo maun, ghaliban ing dalem kaprahe, akibal bauli ing dalem ngiringi uyuh, au utawa ing dalem nalikane hamlin syai'in gawa sesuatu, sakilin kang abot. Nah, perbedaan dari yang tadi adalah madhi, sedangkan yang ini tuh wadi. Wadi itu air putih yang warnanya itu putih keruh keluar ketika sehabis kencing atau ketika membawa barang yang berat. Biasanya kita ketika membawa barang yang berat kan ada terasa sesuatu yang keluar gitu dari kemaluan kita. Nah, itu disebut dengan wadi. Yang keempat yaitu wadamin lan getih. Nah, getih atau darah ini termasuk ke dalam contoh najis. Tapi ulama mengecualikan bahwa yang disebut dengan hati, misik, limpa, darah segumpal, daging segumpal, dan air susu yang keluar seperti warna darah itu
tidak termasuk najis yang berbentuk darah. Nah, yang tadi disebutkan itu tidak termasuk najis yang sepertinya hati, misik dan lainnya. Juga telur yang darah telur yang belum membusuk itu tidak termasuk ke dalam najis. Yang dimaksud najis di sini adalah termasuk diantaranya darah yang tersisa pada tulang. Sedangkan sebagian yang tadi saya sebutkan itu sebagian darah, misik dan limpa itu tidak termasuk najis meskipun termasuk ke dalam bagian dari darah. Yang kelima yaitu wakoihin atau nanah. Nah, nanah ini asalnya adalah darah yang berubah. Jadi nanah termasuk ke dalam contoh najis yang mencegah sahnya sholat karena jika tidak ada keringanan. Itu koihin, nanah. Yang keenam yaitu maun, banyu, jarhing, catu, wajudariyin lan banyu pelenting, wanaftiin lan melendungin, lamun tagoyaro lamun berubah, opoma ujarhin wajudariyin. Ya, nomor 6 itu air luka, cacar dan kudis itu najis jika berubah. Jika tidak berubah maka airnya suci. Kita tahu bahwa apa itu air luka, cacar dan kudis itu tuh najis jika berubah. Tapi jika tidak berubah maka air yang di dalam kudis, yang di dalam cacar itu hukumnya suci. Yang ketujuh yaitu waqai'u ma'iddatin lan utah-utahan waduk. Nah, yang ketujuh itu air muntahan yang keluar dari perut. Biasanya ini terjadi ketika seseorang mengalami mabuk perjalanan. Nah, itu muntahan yang keluar dari perut itu termasuk kepada najis. Yang dimaksud dengan muntahan ini itu makanan yang telah ditelan kemudian sampai ke perut, meskipun itu hanya air saja. Meskipun misal muntahannya hanya berupa air, itu termasuk ke dalam najis karena sudah sampai perut. Tapi apabila makanannya yakin bahwa makanan itu belum sampai ke perut kemudian dimuntahkan kembali, nah itu tidak termasuk najis atau mutanajis. Jadi yang disyaratkan itu yang disebut menjadi najis itu ketika sudah sampai ke perut. Kemudian yang ke-8 wakamir rotin lan kaya kang ono jerone rempelu walabanin lan puane hewan. Ya, yang nomor 8 itu empedu dan air susu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya kecuali manusia ya. Manusia tentu seorang perempuan itu mempunyai air susu ibu. Air susu ibu itu suci, tapi jika air susu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya itu termasuk ke dalam najis. Yang ke-9 yaitu wakamaitatin lan koyo batang. Nah, batang itu yang dimaksud dengan bangkai, meskipun darahnya tidak mengalir seperti halnya hewan lalat. Nah, batang atau bangkai ini tentu kita mengerti bahwa sesuatu yang baunya tidak sedap, sesuatu yang kelihatannya saja sudah kotor, sudah pasti bahwa bangkai itu masuk ke dalam najis. Berbeda dengan bangkai manusia, bahasanya bukan bangkai ya karena kita manusia, tapi tubuh manusia yang sudah mati itu tidak termasuk bangkai. Kemudian yang ke-10 wakamuskirin lan koyo kang mendemi, yaitu minuman yang pantas membuat seseorang mabuk meskipun setetes. Biasanya kita mengenal dengan arak. Nah, itu arak adalah minuman yang membuat seseorang bisa jadi mabuk. Nah, itu yang termasuk dengan kepada najis. Maka kan tidak disarankan orang yang mabuk itu sholat, harus dalam keadaan sadar terlebih dahulu baru boleh sholat. Maka orang yang mabuk pun atau minuman yang bisa memabukkan itu masuk ke dalam najis. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah sesuatu yang sudah kita pahami bahwa itu termasuk ke dalam najis. Apa?
wa kakalbin lan koyo asu, wa khinzirin lan celeng. Nah, ini kedua hewan tersebut yaitu babi dan anjing kita mengetahui bahwa termasuk ke dalam najis mughalladah atau najis yang berat. Bagaimana cara mensucikan najis yang seperti itu? Cara membersihkannya yaitu wala yathur mutanajjisun binahwi kalbin illa bisabi'i ghusalatin ba'da zawalil aini, yaitu benda yang terkena najis anjing dan sejenisnya yang tidak suci tidak akan suci kecuali dengan 7 kali basuhan setelah zatnya najis itu hilang. Itu cara membersihkan jika terkena najis kalbun wa khinzirun.